Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Kang Bro. Ketemu lagi dengan Iwan Banaran Kang Mas. Pada video ini IWB nggak akan membahas mengenai motor, ataupun nggak, maksudnya bukan motor gitu Cak, maksudnya spesifik tentang spek motor ataupun MotoGP. Tapi teman-teman, walaupun IWB hari ini cukup capek, cukup sibuk, tapi gara-gara, nah ini dia, si Veda Eiga, bocah dari Jogja ini membuat geger Eropa Kang Mas. Jadi teman-teman semuanya, sampean tahu bahwa Veda sudah di Moto3, dan Veda per kemarin sudah melakukan pengetesan menggunakan motor spek Moto3 yang kalau sampean tahu ya, motor ini memang motor yang identik dengan Junior GP, dimana kita tahu bahwa Veda memang luar biasa. Veda menjadi salah satu pembalap yang menyita perhatian kita semuanya, bahkan Dorna sekalipun. Dan ternyata Cak, pada opening pengetesan Harris kemarin, Veda mampu melesat ke depan, dan ini membuat kita cukup kaget Cak. Makanya Kang Mas, IWB semangat banget sampai per malam ini, walaupun pada kondisi capek, IWB ingin nge-share sama semuanya bagaimana jalannya pengetesan, bagaimana Veda Eiga, dan apa yang dilakukan oleh Veda untuk membuat dia bisa lebih menyatu dengan motornya. Mengingat sama tahu walaupun basisnya sama, menggunakan mesin 250 prototype, tapi ada beberapa perbedaan tentunya. Mengingat yang digunakan oleh Veda ini adalah Honda NSF 250 RW, yang notabene memang secara spek itu sedikit lebih baik dibandingkan dengan Junior GP yang dilakoninya pada musim ini. Nah, teman-teman, informasi buat sampean, Moto3 memang sebuah kelas yang sangat ketat Cak. Jadi powernya mirip banget. Kalau sampean membedah tentang motor Moto3, rata-rata pasti akan mengatakan KTM lebih baik. Ya, memang kalau kita membahas mengenai Moto3 ini, harus kita akui Cak, KTM yang sudah menaungi banyak sekali brand, karena Husky, Gas-Gas, dan juga CF Moto menggunakan mesin KTM RC250 GP yang notabene memang terkenal kencang. Dan ada perbedaan pula antara Honda dan juga NSF maksudnya ya, dan juga KTM. Mengingat saya tahu secara basis sasisnya pun berbeda, di mana KTM menggunakan sasis yang masih model tubular atau pipa. Sementara Honda mengandalkan model twin spar yang sudah kita katakan ini standar MotoGP sekalipun menggunakan twin spar aluminium. Dan ternyata memang kalau kita perhatikan KTM ini sangat kuat apapun itu, bahkan di MotoGP KTM juga terkenal very strong. Dan di Moto3 pun demikian Cak. Makanya teman-teman semuanya, kalau kita membedah motor keduanya ini ya, memang kalau kita lihat hanya Honda yang memiliki motor yang mampu berkompetisi melawan KTM. Dan informasi buat semuanya Cak, Moto3 adalah mesin 250. Tapi karena statusnya adalah motor prototype, maka power mesin ini memang luar biasa. Jadi informasi buat semuanya, walaupun 250 satu silinder, ya dua-duanya Cak, satu yang menggunakan Honda NSF ya, 250 RW, sementara untuk KTM rata-rata ya semuanya menggunakan basis mesin yang sama Cak. KTM RC 250 GP ini berkisar di 60 horsepower dengan bobot antara gabungan ya pembalap dan juga motornya itu mencapai 152 kilogram. Jadi memang secara power to weight ratio luar biasa, dan top speed motor ini mampu tembus di angka 225-an km per jam. Jadi memang kencang banget Cak. Saya bayangin aja Cak, satu silinder 250 Mas. Bahkan top speed dari ZX25R pun yang 4 silinder ataupun CBR dan juga R25 ya jauh dari itu Cak, karena rata-rata bermain di 180-an km per jam terbaik. Dan ini Honda NSF ataupun KTM RC250 yang menggunakan satu silinder engine mampu tembus di 225 km per jam. Jadi memang super fast. Nah, teman-teman, kita cukup surprise ya, di mana ternyata Veda yang menjadi salah satu jagoan kita Cak, pada saat pengetesan sudah langsung melesat tembus di 8 besar. Itu pertama ya, di hari pertama Veda yang dikatakan masih berusaha untuk menyelami motornya, masih berusaha untuk mencoba mengenal motornya, karena bagaimanapun detailnya berbeda.
ECU-nya pun juga lebih terbuka, Cak. Artinya ECU-nya nggak banyak dibelenggu, dan itu membutuhkan, artinya ya, dibutuhkan pengenalan yang cukup dalam, dan ternyata VEDA sudah mampu menunjukkan taringnya, teman-teman semuanya. VEDA bahkan kita lihat pada hari kedua, Cak, langsung terkoreksi dan mampu memangkas lap time-nya hingga 1 detik, dan itu membuat VEDA bisa tembus di top 5. Ini luar biasa. Nah, teman-teman, untuk memberikan gambaran, kita sudah siapkan ya, IWP sudah siapkan jalannya kemarin, lap time-nya dan progresnya, dan saya intip saja datanya di sini, Cak, untuk memberikan gambaran. Jadi, teman-teman, ini adalah gambaran buat semuanya pada saat VEDA kemarin ngetes motor terbaru Moto3 ya, yang pastinya menggunakan Honda. VEDA di hari pertama sudah mampu nangkring di posisi 8 besar, di mana VEDA bahkan mengungguli Zen Mitani yang juga menggunakan, pastinya ya, menggunakan mesin yang sama di Honda Tim Asia pula. Dan di sini, Cak, bahkan juga Rico Salmela yang menggunakan Red Bull KTM pastinya juga kalah dibandingkan dengan VEDA. Dan pada saat pengetesan series, kita lihat Adrian Fernandez Leopard Racing mampu tembus di angka 1 menit 44.587 detik, disusul oleh Adrian dan juga Alvaro Carpe ya, Alvaro Carp bahasanya, Cak. Semuanya Red Bull, pastinya, semuanya ini adalah motor-motor yang memang kencang ya, kita kenal demikian. Dan di sini kita lihat bahwa VEDA sedikit di bawah dari Brian Uriarte. Jadi kalau kita komparasi, memang Brian ini menggunakan KTM yang notabene terkenal cukup kencang, sementara VEDA mengandalkan Honda NSF dan ternyata mampu membuntuti. Bahkan lap time-nya pun sangat tipis, di mana VEDA tembus di angka 1 menit 46.323 detik. Tapi Kang Mas, ternyata di hari kedua, Cak, VEDA terkoreksi, dan angka ini saya harus perhatikan ya di sini, Cak, menunjukkan ke kita semuanya betapa VEDA mampu mengoreksi waktunya dengan sangat luar biasa. Di hari pertama, VEDA menorehkan lap time di 1 menit 46.323 detik. Sementara di hari kedua, VEDA langsung terkoreksi di 1 menit 45.432 detik. Artinya terkoreksi sampai dengan 1 detik. Dan ini luar biasa, Cak. Kenapa? Karena VEDA bahkan mengungguli Brian yang sebelumnya di atas VEDA. Tapi ternyata pada saat kemarin time attacking di hari kedua, VEDA mampu mengalahkan Brian yang cukup terkenal pastinya dengan kemampuannya, dan bahkan bisa mengalahkan Zen Mitani, Rico Salmela yang tetap stagnan di posisi 9 besar. Sementara kita perhatikan VEDA di sini bahkan mampu menempel ketat beberapa pembalap terbaik di sana seperti Jesus Reyes dan juga Nicola Fabio, yang mana keduanya berkisar di angka 1 menit 45, teman-teman semuanya. Dan hanya ada 2 pembalap yang bermain di 1 menit 44. Dan ini adalah Adrian dan juga Joel yang kita perhatikan di sini 1 menit 44,7. Satunya 1 menit 44,9, dan artinya gap antara VEDA dan pembalap terkencang pada saat praktis kemarin nggaklah jauh, Cak. Jadi kalau kita perhatikan di sini, Mas, jaraknya hanya sekitar 0,6 detik, dan ini luar biasa. Ini adalah sebuah gambaran kita semuanya bahwa VEDA ternyata bukan omong kosong, Mas. VEDA secara lap time-nya luar biasa. Mungkin kita harus pantau seperti apa, tapi hanya dengan di hari pertama ini menunjukkan bahwa VEDA memiliki potensi yang luar biasa. Nah, nggak afdol tentunya kalau kita nggak mengintip bagaimana dengan Moto2 maksudnya. Nah, ini dia, Cak. Jadi teman-teman, untuk Moto2 ini adalah jagoan kita juga, Mario Aji. Pada saat pengetesan kemarin ternyata juga mampu merangsek di posisi ke-8 besar, di mana dia mengalahkan Jorge Navarro, Aaron Canet, dan juga Dennis Oncu yang di posisi 11. Lalu kalau kita lihat di sini bahkan Tayo Furusato yang notabene ya muka-muka baru ya di Moto2 harus menerima di posisi ke-15, dan ini menunjukkan bahwa Mario cukup menjanjikan. Tapi sayang sekali, Cak, di hari kedua kita ternyata lihat bahwa Mario tidak ikut pada saat latihan bebas, sehingga di sini kita nggak melihat adanya Mario Aji di sini, Cak. Tapi untuk Tayo Furusato ternyata improve-nya lumayan, di mana pada penutupan sesi kemarin Furusato yang baru naik kelas bisa tembus di 9 besar, dan ini cukup menjanjikan. Ya, teman-teman, ini adalah gambaran kesamaan semuanya bahwa VEDA EGA memang patut kita pantau, dan ini tentu membanggakan kita bagaimana kekuatan dari tim merah putih ini. Jadi teman-teman, itu Kang Mas ya, sekilas informasi buat sampean semuanya tentang VEDA yang melesat, Cak. Apapun itu, Cak, kita tidak perlu yang terlalu pongah ya. Jadi memang
Kita harus pantau seperti apa kelanjutannya, mengingat IWB juga mendapatkan informasi di mana Veda masih berusaha untuk betul-betul mengenal motornya. Sebab bagaimanapun dengan Moto3 yang notabene memang di sana banyak sekali pembalap, di sana bertengger para pembalap terbaik di Moto3 seluruh dunia dari Italia dan Spanyol. Dan ternyata Veda bisa berbicara aja. At least dari lap time yang kita lihat, Veda cukup kencang, bahkan lumayan kencang. Dan teman-teman, kita juga cukup penasaran apakah pada nextnya Veda akan bisa melesat di posisi ke-3 besar, mengingat dengan hanya di hari pertama Veda sudah mampu mencoba merangsek untuk mengganggu para seniornya sudah sebelumnya ada di Moto3. Ini memang salah satu kabar yang bikin kita happy, Cak. Kalau kita melihat dari spesifikasi motor, ini bukan motor yang mudah. IWB sudah pernah berbicara dengan Veda bagaimana karakter dari motor Honda NSF ataupun ya setidaknya dari 250cc, Cak, ya, di mana motor ini nggak mudah. Sebab motor ini memiliki karakter yang berbeda, di mana motor ini memiliki power di atas. RPM-nya harus tinggi terus, Cak. Artinya pada saat masuk tikungan tidak boleh sekalipun drop power. Jadi gas itu selalu harus dijaga, dipanteng terus. Itu kunci informasi ya dari Veda, bagaimana dia mampu untuk mengambil racing line dengan baik, dan tentunya memang kuncinya adalah racing line ya. Jadi teman-teman, itu update IWB buat semuanya, informasi aja sekilas. Mohon maaf mungkin kalau terlalu singkat, tapi ini adalah salah satu update informasi yang mana IWB berharap sampai semuanya dari Sabang sampai Merauke bisa mensupport Veda. Jadi kalau saya nanya mengenai Veda, ya tentu sudah jelas, Cak, ya, bahwa Veda membela tim Honda yang memang ini adalah tim yang membesarkan Veda. Jadi kalau ada beberapa komen, kenapa sih Veda nggak ke KTM aja? Cak, KTM dan Honda itu beda. Pastinya ya, kalau Veda meninggalkan Honda, tentunya tidak akan mendapatkan support finansial yang besar. Dan harus diingat pula, yang membesarkan Veda, yang menggembleng Veda, yang mengambil Veda dari bawah sampai ke atas adalah Astra Honda Motor, yang pastinya itu adalah Honda ya, Cak, ya. Dan teman-teman, informasi buat sampean, memang Veda tidak bisa menggunakan nomor biasanya. Jadi Veda pada race atau pada musim depan akan menggunakan angka 9. Angka 9 ini adalah angka yang sudah sering digunakan oleh Veda. Kita berharap pula bahwa pastinya angka tidak membuat Veda bakal berbeda performanya, Cak, ya. Jadi itu ya Kang Mas ya. Artinya memang secara finansial Honda sangat kuat, tapi jangan salah pula bahwa Honda NSF sekarang mampu, kalau kita lihat ya, mampu mencoba untuk berkompetisi melawan para KTM, CF Moto, Husky, gas-gas yang notabene memang menggunakan mesin yang sama, yaitu KTM RC 250 GP. Tapi it's okay, at least dari sana kita bisa lihat bahwa Veda akan menjadi kebanggaan kita semuanya ya. Jadi kita dengan posisi kelima ini, dengan improvisasi melesatnya Veda, terkoreksi 1 detik, ini adalah sebuah happy news ya. Tentunya kita juga gembira, IWB juga gembira, makanya IWB share ke semuanya. Dan kita berharap pula support dari pemerintah untuk pembalap merah putih ini, kebanggaan kita semuanya, termasuk Mario yang mungkin masih mencoba untuk bertempur pula ya, bertempur dalam arti berjuang. Kompetisinya semakin ketat, tapi dengan hadirnya Veda yang bisa masuk top 10 ya di Junior GP kemarin ya pada penutupan, itu sudah luar biasa. Dan kita berharap nantinya di Moto3 ini Veda akan banyak berbicara ya. Jadi selamat buat Veda yang sudah mampu menunjukkan kekuatannya. Kita berharap akan terus konsisten, dan tentu IWB juga akan mengupdate jika memang ada informasi tentang Veda Ega, di mana Veda fix sudah lulus uji ya. Setidaknya saya sudah lulus uji, karena kita lihat pada saat pengetesan di hari pertama kedua sudah masuk 10 besar, bahkan pada penutupan masuk top 5, dan itu luar biasa ya. Sekarang sama komen di bawah, Cak, setuju nggak sih sampean kalau pemerintah mungkin lebih memperhatikan para pembalap Indonesia supaya mereka yang bertempur di sana mencoba untuk membawa harum merah putih semakin berkibar. Jadi itu aja, Cak, update kebenaran. Semoga mencerahkan semuanya, dan seperti biasa kalau teman suka video ini, sama like, share, dan subscribe. Ojo lali Kang Mas sama sholat 5 waktu, karena itu yang paling penting. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam segandas.